Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Salsabila dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan materi mengenai sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu atau siswa secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Tiap individu atau siswa diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkap potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkapkan potensi-potensinya. Demikian juga setiap individu atau siswa pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda dengan yang lain. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Kedua, pengenalan lingkungan. Individu atau siswa hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Seperti pada penerimaan diri sendiri, individu pun hendaknya menerima lingkungan sebagaimana adanya. Hal ini tidak berarti individu tunduk saja pada lingkungannya, melainkan ia dituntut harus mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Setelah potensi individu atau siswa terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, mengenal masalah-masalah yang dihadapinya, dan individu tersebut pun dapat menerima dirinya apa adanya sesuai potensinya, maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. Keempat, pengerahan diri. Kemampuan mengambil keputusan seperti dikemukakan di atas hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata, tidak ada manfaatnya. Seseorang atau individu harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Yang kelima, eksistensi diri atau perwujudan diri. Dalam konteks ini, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu atau siswa agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik pribadinya. Pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu fungsi, sasaran, layanan, dan masalah. Pertama, segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Yang kedua, segi sasaran. Diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengerahan diri, dan perwujudan diri dalam hal tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Ketiga, segi layanan. Dilihat dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling meliputi layanan pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tidak lanjut. Dan yang terakhir, segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial. Itulah tadi materi, sasaran, dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.